bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dinihi wa kafa bihi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar rasulullah nabiyya ba'da ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, baiklah teman-teman, karena materi kita sudah habis kayaknya ya. Tapi bukan berarti sekarang kita ini kosong ya, tapi tetap saya ingin kembali mengulas ya dari pertemuan pertama ya, yaitu ya tentang laporan keuangan ya dalam lembaga keuangan syariah atau akuntansi syariah, yaitu adanya laporan keuangan yang tidak dimiliki oleh lembaga keuangan atau mungkin pada perusahaan pada umumnya ya, terutama laporan yang bersifat sosial, yaitu laporan zakat, infak, sedekah, yaitu harus ada ya, dan juga adanya laporan dana kebajikan ya. Nah, laporan infak sedekah itu biasanya sih ya selalu masuk di laporan dana kebajikan ya. Nah, kalau laporan zakat dia biasanya tersendiri ya. Dia jadi laporannya itu ada laporan pemasukan para muzaki dan ada laporan pengeluaran mustahik ya, itu laporan zakat ya. Lalu infak sedekah ya, itu biasanya di laporan dana kebajikan atau laporan dana non halal ya, biasanya juga masuk ke situ ya. Nah, kalau dia lembaga perbankan syariah ya, dia biasanya ada laporan mudharabah muqayyadah off balance sheet ya. Jadi ada 8. Kan biasanya cuma 5 ya, laporan keuangan itu biasanya cuma 5, itu ada laporan perubahan modal ya, laporan laba rugi ya, terus arus kas ya, neraca, catatan atas laporan keuangan. Nah, kalau yang syariah itu ada 8, ada laporan zakat, infak sedekah, yaitu dana non halal ya, tergabung juga di sana ya, yang lebih fleksibel lah penggunaannya itu ya dibandingkan dengan zakat ya. Karena kalau zakat itu kan dia harus masuk 8 asnaf kan, tapi kalau infak sedekah itu dia ada fleksibilitas lah, jadi bisa lebih longgar penggunaannya ya. Lalu ada lagi laporan, kalau yang di bank syariah itu ada namanya laporan mudharabah muqayyadah off balance sheet. Nah, ini si bank syariah ini dia fungsinya bukan lagi sebagai intermediary atau sebagai penghubung, tapi dia fungsinya adalah sebagai makelar atau istilahnya comblang gitu ya, antara nasabah penabung atau investor ya dengan nasabah pembiayaan ya. Jadi bank syariah nggak dapat bagi hasil di sini. Bank syariah dapatnya ujroh, dapatnya fee ya, dapatnya itu upah, bukan lagi bagi hasil. Nah, apa sih yang diinginkan si nasabah, terutama investor ya, kan sebenarnya dia bisa aja nggak usah pakai pihak bank ya, kan dia bisa aja langsung ketemu nasabah pembiayaannya atau pengusahanya itu ya kan. Tapi kenapa dia tetap melibatkan bank sebagai lembaga yang bisa menyalurkan gitu kan? Nah, kenapa? Karena ketika dia bermain sendiri ya, dia tidak melibatkan jasa perbankan, dia akan rentan terhadap wan prestasi ya. Dia akan rentan terhadap penipuan ya. Walaupun ya mohon maaf ya, orang terdekat sedekat apapun gitu ya, ketika kalau bicara masalah uang itu terkadang menjadi berbeda gitu ya. Lain kalau memang itu adalah sosial yang memberi ya. Nah, itu kan Rasulullah itu kalau menganjurkan ya, kalau ada saudara muslim kita itu ya meminta ya, kalau memang kita ada ya, kalau nggak ada jangan kasih, mau ngasih apa nggak ada kan. Kalau memang kita tuh ada ya, sedang berada, kasih kan. Dan bahkan dianjurkan untuk yang ketiga kalinya itu adalah sedekah ya. Kalau memang dia masih minta juga dan kita masih ada juga gitu ya, kita pada Allah itu lagi orang yang lagi punya uang gitu kan.
Nah terus saudara muslim kita minta atau minjem lah istilahnya ya, minjem ya, awal tuh minjem ya. Nah terus ternyata bukan atas kehendak dia juga untuk terus minjem gitu kan. Nah itu Rasulullah itu menganjurkan untuk yang ketiga kalinya itu adalah sedekah ya. Nah artinya ya ketika bicara masalah uang ini, kalau memang dia itu untuk sesuatu yang komersil ya, baik komersil itu kan istilahnya tuh dia ada keuntungan yang diharapkan kan, berarti ada suatu sistem ya, ada sesuatu yang harus berjalan di sana ya. Yang pastinya kalau untuk yang komersil itu biasanya nilainya juga besar ya teman-teman ya, bisa miliaran, ya bisa bahkan bisa triliunan ya. Nah itu harus dikelola seprofesional mungkin gitu ya, dan itu harus bisa dipertanggungjawabkan sebaik mungkin. Nah gimana caranya ya, kalau memang si investor ini nggak mampu ya, maka dia bisa tadi itu melibatkan bank syariah sebagai lembaga yang membantu dia untuk masalah pertanggungjawaban tadi ya kan, membuat laporan keuangannya ya, membuat penagihan dan sebagainya macamnya ya. Jadi ketika dia melibatkan bank ya, dia akan dapat keamanan sebenarnya ya, dia mendapatkan trust, kepercayaan ya. Ketika si nasabah pembiayaannya ini mangkir atau mungkin wan prestasi ya, maka dia bisa mempertanggungjawabkan gitu kan. Nah itulah fungsi dari mudharabah muqayyadah off balance sheet itu ya. Nah itu adalah laporan keuangan ya, mana laporan keuangan itu adalah ujung dari alur akuntansi ya. Waalaikumsalam. Nah, katanya lama nggak jadi. Nah laporan keuangan ya itu adalah ujung ya, yang dimana akhir ya, akhir yang ingin dicapai dalam suatu laporan akuntansi ya. Nah semua ini berawal dari apa? Identifikasi transaksi ya. Kalau di buku-buku akuntansi yang mungkin pernah kita baca itu, saya tuh akuntansi itu bacanya itu bukunya Kiso dan Wegan ya, itu tahun berapa ya, 2002 ya, 2002 2003. Itu bukunya lumayan tebal ya, segini ya. Karena memang dulu saya kan dari D3 akuntansi ya di Poltek ya. Jadi ada buku wajib lah akuntansi itu yang dipakai adalah bukunya Kiso dan Wegan, pakai bahasa Inggris ya, tapi ya dibantu diterjemahkan juga sama dosennya ya. Nah di bukunya itu kan ditulis bahwa akuntansi adalah suatu seni pencatatan ya. Salam. Iya absen kita belum ya. Suatu seni pencatatan ya, yang mana adanya suatu kejadian ekonomi gitu ya. Nah jadi ada alur ya, alurnya itu tadi ya, identifikasi, lalu ada penjurnalan, dari penjurnalan itu dia ada buku besar pembantu ya. Ini kan pernah ya saya jelasin ya teman-teman ya, ini hanya review aja. Ada buku besar pembantu, lalu ada buku besar ya, lalu ada neraca saldo, setelah ayat jurnal penyesuaian ya, ayat jurnal penyesuaian, lalu ada laporan keuangan. Nah dari sini laporan keuangan itu muncul ya, berbagai macam laporan keuangan itu muncul ya. Yang terakhir itu adalah yang 8 itu ya. Nah pada akuntansi syariah ini ya, di Indonesia khususnya ya, itu memang berawal dulu itu namanya PSAK nomor 59 ya, yaitu PSAK syariah ya, perbankan syariah. Nah, kenapa PSAK perbankan syariah dulu tuh, padahal ada juga nama lembaga kebetulan kan waktu itu lagi masa ini ya, pemulihan krisis moneter ya, tahun 2000-an ya. Jadi PSAK syariah itu kan tahun 2002 ya kan dibuat ya. Nah, pada saat itu selain ada bank syariah, ada lembaga bank syariah, ada juga lembaga namanya itu lembaga penyihatan perbankan, kalau salah ya tuh. Karena pada saat itu banyak bank yang kolaps ya, banyak perbankan tuh yang hancur ya, termasuk bank pemerintah. Itu ada namanya bank BDN, ingat banget saya itu ya. Ada BDN, ada namanya itu bank Exim, ya, ada lagi bank banyak itu, BPD juga banyak yang kolaps ya. Nah
itu banyak yang kolaps ya. Akhirnya makanya kan BDN, Bank Eksim dan beberapa itu kan bergabung jadi Bank Mandiri gitu ya. Bank Mandiri itu sebenarnya gabungan itu ya. Nah, untuk menghindari kolapsnya perbankan itu dua ada namanya lembaga penyihatan perbankan. Kalau nggak salah namanya BLBI ya. BLBI itu apa bentuk dananya ya? Yang pasti ada lembaganya ya. Nah, lembaganya itu tidak dibuatkan PSAK-nya ya. Kenapa? Karena PSAK itu dia bersifat going concern ya. Going concern itu ada keberlanjutan. Kenapa Bank Syariah ketika itu dibuatkan PSAK nomor 59? Karena pada saat itu ada harapan ya, Bank Syariah itu akan ada keberlanjutan, dan ternyata benar ya. Yang muncul bukan cuma bank syariah, muncul juga pasar modal syariah, pegadaian syariah, ada yang syariah yang lainnya ya. Bahkan sampai industri hiburan pun ada juga yang syariah ya. Nah, bahkan restoran pun ada yang syariah. Yang pasti itu semua kan butuh laporan pencatatan keuangannya kan. Jangan sampai gini, sebuah perusahaan syariah, nggak usah lah lembaga keuangan syariah, misalkan yang rentan itu hiburan ya, lembaga hiburan syariah, jangan sampai lembaga hiburan syariah ya dia permodalannya dari bank konvensional gitu ya, atau mungkin dia ada peraturannya lagi tuh mengenai porsi utang dan piutangnya ya, terutama tuh porsi utang piutang. Dulu Pak almarhum Sofyan Syafri Harahap ya, yang menjadi penggagas akuntansi syariah di Indonesia itu ya, dia pernah membuat rumusan tentang akuntansi syariah. Jadi bukan hanya masalah kepatuhan terhadap prinsip syariah, tapi juga mengenai porsi utang dan piutang ya. Kenapa? Karena penting juga utang dan piutang itu. Kalau suatu lembaga syariah ya ternyata permodalannya itu besarnya dari utang, itu akan ada ketidakjelasan pada sisi kepemilikan ya, akan adanya ketidakjelasan dari sisi nanti perusahaan itu nanti punya siapa. Nah, itu juga penting juga dari sisi sudut pandang syariahnya ya, termasuk juga piutang juga ya. Nah, jangan sampai suatu lembaga keuangan syariah atau lembaga syariah ya, bisa apa aja bukan cuma keuangan ya, itu dia piutangnya terlalu besar. Kenapa? Karena bahaya ya. Piutang terlalu besar itu berarti ada cadangan piutang tak tertagihnya otomatis besar juga ya. Jadi ketika kita ada piutang yang besar, maka ada cadangan piutang tak tertagih. Nah, cadangan piutang tak tertagih itu dia bisa tidak tertagih gitu ya. Ini potensi tidak tertagihnya gitu kan. Nah, kalau misalkan makin besar piutang, makin besar yang nggak tertagih, nah itu berbahaya. Nanti akan menimbulkan kerugian pada perusahaan tersebut. Jangan sampai syariah itu menjadi tidak profesional gitu ya bahasanya ya. Nah, itu mengenai porsi utang dan piutang ya. Terus juga transaksinya juga transaksi yang syariah ya, seperti transaksi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu transaksi wadiah ya, mudorobah, murabahah, salam istisna, terus ijaroh ya, terus apalagi ijaroh mutahiyah bitamlik ya. Itu semua adalah transaksi yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat ya. Nah, itulah yang menjadi concern ya dalam akuntansi syariah. Hanya saja memang berawal dari akuntansi perbankan syariah, dan sering sekali dan bahkan bagi beberapa dosen mungkin yang masih belum memahami betul ya tentang akuntansi syariah dan akuntansi perbankan syariah, ini terkadang masih bercampur baur ya antara akuntansi perbankan syariah dan akuntansi syariah. Padahal bedanya cuma tipis ya kan. Saya pernah bilang ya ke teman-teman ya kan, kalau akuntansi syariah itu dia jadi nggak ada lembaga banknya ya, dia jadi posisinya itu ya antara investor dengan pengelola langsung gitu kan. Contoh mudorobah ya, mudorobah kalau akuntansi syariah ya dia antara si investor dengan investi, atau antara sohibul mal dengan mudorib secara langsung gitu ya. Tidak ada istilahnya itu akuntansi tabungan ya. Sebenarnya akuntansi tabungan itu adalah bahasa lain
akuntansi sohibul mal. Akuntansi tabungan tuh tabungan itu berarti bank sebagai mudorib ya, bank sebagai mudorib, bank sebagai pengelola. Nah ini ya. Nah sehingga apa? Sehingga di situ seorang mudorib ya, seorang pengelola, dia harus bisa mencatat ya transaksi-transaksi yang dilakukan oleh dirinya ya. Nah kalau akuntansi pembiayaan ya, kalau di dalam di slide yang kita baca itu akuntansi pembiayaan itu adalah akuntansi sohibul mal, yaitu akuntansi pemilik modal ya. Nah, bagaimana seorang pemilik modal ya, dia memberikan modalnya itu ya, baik secara tunai maupun yang non tunai ya. Secara tunai maksudnya secara cash ya, secara cash ya, dan juga secara non cash ya. Non cash itu bisa berupa gedung, bisa berupa mesin, bisa berupa tanah ya. Ya pastinya itu semua dinilai dengan nilai rupiah atau nilai mata uang. Nah, ketika dia dinilai dengan nilai mata uang atau dinilai dengan rupiah, maka dia bisa ada selisih nantinya. Ya, selisih antara nilai buku dengan nilai pasar atau nilai wajar ya. Biasanya nggak jauh beda ya, nggak jauh beda, range-nya itu nggak sampai 50%. Paling range-nya itu sekitar 1-5% lah ya, antara nilai pasar dengan nilai nilai bukunya itu ya. Nah kalau misalkan nilai pasarnya lebih lebih tinggi ya, nilai bukunya lebih rendah, itu dia akan dapat keuntungan ya ketika penyerahan. Dan sebaliknya ketika nilai bukunya lebih tinggi ya daripada nilai pasar, maka dia bisa mendapat kerugian ya ketika dia menggunakan mudharabah ya. Nah, bicara mudharabah ada juga musyarakah ya. Bedanya apa? Bedanya kalau mudharabah itu dia jelas antara orang yang punya harta dengan orang yang pengelola. Jadi pengelola itu benar-benar nggak punya harta, nggak punya modal gitu ya. Dia benar-benar cuma ngasih keahlian. Nah itu mudharabah. Kalau musyarakah, dia selain ngasih keahlian, ada juga pihak yang memberikan modal juga. Ya dia ngasih modal juga, dia ngasih keahlian juga. Nah ini yang disebut dengan mitra aktif atau sekutu aktif ya. Ini dalam musyarakah. Kalau dia hanya memberikan modal saja ya, dia hanya memberikan modal saja, maka dia dinamakan sebagai sekutu pasif atau mitra pasif. Nah pada mitra aktif dan mitra pasif ini ya akan berbeda pencatatan keuangannya ya. Kalau di mitra aktif, karena dia yang mengelola ya teman-teman ya, dia yang mengelola, maka seluruh modal baik itu yang tunai maupun yang tidak tunai, baik yang cash maupun yang non cash ya, itu akan semuanya berkumpul di mitra aktif ya. Makanya ya, kemarin kan saya udah ngasih itu ya slide yang musyarakah udah kan ya. Nah itu kan contohnya itu PT PT ABC kalau nggak salah ya, PT ABC atau PT Maju ya, PT Maju ya, PT Maju ya. PT Maju itu kan dia ininya kasnya itu kan investasi musyarakahnya itu kan 400 juta singkat banget tuh. Nah 400 jutanya itu kan terdiri dari modalnya si sekutu pasif 200, dalam hal itu adalah bank ya, dan dari modal dirinya sendiri ya, dari dirinya sendiri si mitra aktifnya sendiri ya kan, si PT Maju itu 200 juta, makanya 400 kan. Tapi begitu si mitra pasifnya nyatet, dia nggak nyatet 400, nyatetin cuma 200. Kenapa? Karena dananya itu ngumpulnya di mitra aktif ya, dan itu ngumpulnya di mitra aktif. Nah dia nyatet hanya yang ada di dia aja, dia nggak nyatet yang di orang lain. Kenapa? Karena dia nggak megang ya, dia nggak megang dananya tersebut ya. Nah itu musyarakah ya. Nah kalau udah mudharabah ya, nah kalau udah mudharabah itu kan nggak kayak gitu ya kan. Kenapa? Karena mudharabah itu kan dia hanya sebagai pemodal dan juga hanya sebagai pengelola ya. Tapi kalau di musyarakah ya, dia sebagai pengelola dan juga sebagai pemodal ya. Nah dalam pencatatan pemberian modal ya dari pihak mitra pasif pada mitra aktif, itu memang ada kemiripan ya dengan mudharabah ya.
adanya kontrak komitmen ya, mitra mitra aktif ya, pemberian modal investasinya ya. Nah itu ada tuh biasanya, apalagi lembaga perbankan ya kan. Lembaga perbankan itu kan lembaga yang menjual jasa keuangan. Jadi yang dijual dari lembaga perbankan itu adalah kepercayaan, trust ya. Ketika suatu lembaga perbankan sudah tidak dipercaya ya, maka itu bahaya. Kenapa? Karena yang menjadi jargonnya dia itu hilang gitu loh ya. Nah, sehingga dia harus mempertahankan itu kan. Untuk mempertahankan itu dia punya sistem. Sistemnya itu adalah salah satunya adalah dengan pencatatan ya, dengan menggunakan pencatatan yang rapih ya. Nah, serapih mungkin, sebaik mungkin, sedetail mungkin ya, dia bikin pencatatan ya dengan sistem ya, dengan chart of account ya kan, adanya COA ya. Chart of account itu kode-kode yang digunakan ya. Nah, itulah lembaga perbankan ya pada transaksi mudharabah musyarakah ya. Lalu ada juga murabahah. Nah, walaupun ini uniknya ya lembaga perbankan syariah ya di Indonesia ya. Bukan cuma di Indonesia sih, sebenarnya di luar negeri pun juga unik juga, dan bahkan lebih unik lagi kalau di luar negeri ya. Apalagi di Timur Tengah itu perbankan itu ya, perbankan syariah ya, itu bisa punya sawah, bisa punya kebun, bisa punya dealer, bisa punya hotel ya. Kenapa? Karena dia punya akad-akadnya, dia punya toolsnya, dia punya alat-alatnya ya. Kenapa dia bisa punya dealer? Dia punya akad murabahah ya. Nah, dia bisa jualan di situ ya dengan akad murabahah. Beda dengan bank konvensional yang hanya bermain pada riba dan bunga aja ya kan. Nah, kalau di bank konvensional kan saya pernah kasih gambar tuh ya. Dia hanya ngambil spread ya, atau spread ya. Spread itu selisih bunga terhadap yang dia berikan kepada nasabah penabung dengan bunga yang didapatkan dia dari nasabah pembiayaan atau yang kreditur ya. Nah, kan cuma di situ doang kan. Tapi kalau di yang syariah kan dia bisa dapat margin ya kan. Dia bisa dapat bagi hasil, dia bisa dapat upah ya. Nah, itu semua kan hanya ada di syariah ya. Hanya ada di lembaga keuangan syariah atau industri-industri syariah ya. Nah, itu murabahah ya. Nah, di murabahah itu kalau yang diperbankan ya, memang kebanyakan sekarang ini ya itu jarang sekali ya. Ada sih sekarang itu perumahan ya, perumahan dia sistemnya itu katanya sistem Pak Haji ya. Jadi nggak melibatkan lembaga bank. Saya pernah dengar tuh ya. Jadi modelnya Pak Haji itu punya rumah banyak ya katanya, terus dijual dengan cash bertahap ya. Nah, kemarin itu Pak siapa tuh yang isi acara di sini, yang pengusaha kemarin tuh sistem Pak Haji. Menurut saya sih gini ya. Ardi. Hah? Ardi. Iya, Pak Ardi kan sistem Pak Haji. Kalau menurut saya sih ya sama aja gitu loh. Yang penting gini. Yang penting sebenarnya si bank syariahnya itu komitmen gitu loh, komitmen dengan prinsip syariah itu sebenarnya sih ya. Yang dikhawatirkan itu kan gini, bank itu ya kan, yang pastinya dia kan lembaga komersial ya kan? Yang namanya lembaga komersial pasti segala sesuatu itu menilai secara komersial juga ya. Dia menilai secara kebendaan atau istilah materi gitu ya. Materi itu pasti laba ya kan. Nah, terlebih lagi ya, banyak juga orang-orang bank syariah sendiri ya, itu berasal dari bank konvensional ya, yang digodoknya itu cuma sebulan 2 bulan ya. Beda dengan kita teman-teman ya kan, teman-teman di sini kan kuliah 4 tahun lah minimal ya kan, belajar tentang syariah ya. Nah, kan harusnya ya kan, yang 4 tahun inilah yang seharusnya diserap ya, diserap ke lembaga-lembaga keuangan syariah ya, perbankan syariah ya. Tapi kebanyakan ya, mungkin ini sisa-sisaan yang dulu sih ya,
Mungkin ini sisa-sisaan dulu ketika belum adanya kampus yang membuka prodi ekonomi syariah, MBS ya, manajemen bisnis syariah ya. Nah, sehingga banyak para bankir itu ya. Makanya kan istilahnya itu dulu itu kan mengustadkan bankir dan membangkirkan ustad. Mengustadkan bankir dan membangkirkan ustad gitu kan. Nah, itu kan sesuatu yang apa ya, butuh proses ya. Tapi itu harus jalan ya teman-teman ya. Kalau itu nggak jalan, mungkin kita sampai saat ini nggak kenal yang namanya bank syariah ya. Kita nggak tahu ada bank syariah, kita nggak tahu ada bank muamalat, ada sekarang ada BSI ya, dulu tuh BSM, BNI Syariah sama BRI Syariah ya kan. Kita nggak tahu yang ada namanya BCA Syariah, bahkan BCA sekalipun bukan yang syariah. Itu dulu tuh tahun-tahun 2000 pas saya di kuliah ya, 2011an itu ya, itu gempar loh, katanya BCA mau buka syariah. Itu bank syariah yang udah ada itu sempet apa ya, istilahnya deg-degan juga gitu ya, nggak bisa dipungkiri. Kenapa sih, BCA itu kan dia permodalannya besar kan, dan juga kan terkenal ya kan BCA itu dengan apa namanya ya, dengan singkatan-singkatan yang kurang baik lah gitu ya. Tapi ya ternyata buka ya kan, dan ternyata nggak istilahnya itu ya biasa aja gitu ya. Dan benar kata dosen saya ya kan, ketika suatu lembaga apa ya yang mungkin di latar belakangnya bukan Islam atau mungkin dikelola oleh orang Islam ya, dia walaupun sebesar apapun modalnya ya, sebaik apapun sistemnya ya jangan khawatir, biasa aja gitu kan, karena dia ada batasan-batasan nanti itu ya. Nah itu ya, artinya apa, itu saking apa ya, saking menggemanya lembaga keuangan syariah ya, atau industri syariah. Nah ketika itu semua terkenal kan butuh sistem pencatatan tadi kan, butuh sistem akuntansinya ya, butuh metode pencatatannya yang tidak jangan sampai yang sistemnya itu tidak mendukung ya. Misalkan nih industrinya misalkan industri syariah gitu ya, tapi tadi ya kan dia pakai sistem bunga ya kan, dia pakai sistem riba ya, terus apalagi dia pakai sistem misalkan buka, mohon maaf ya kan, diskotik gitu ya, dia buka prostitusi kan, padahal syariah kan nggak bisa kayak gitu juga gitu kan. Nah jangan sampai syariah itu dia hanya sekedar label gitu ya. Nah syariah itu dia harus secara pencatatan dia memang harus sesuai dengan syariah ya, transaksi harus syariah ya kan, murabahah, terus ijaroh ya. Terus juga bedanya ijarah dengan leasing ya. Kita udah ya belajar ijarah dan leasing ya kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Jadi kita pondok. Oh iya. Pondok di mana? Di Babat. Oh. Saya juga itu pondok tadi, pondok Cina. Stasiun kereta. Saya dulu juga rumah saya di pondok dulu. Pondok Jati, stasiun kereta juga. Oke, saya lanjutkan ya. Ini hanya review ya teman-teman ya. Slide saya jangan lupa ya dibaca ya, karena nanti akan ada apa namanya di sana ya. Nah tadi ya, saya lanjutkan lagi. Murabahah ya, lalu ada ijaroh ya, ada sewa. Nah sewa ini penting juga ya. Kenapa? Karena ada orang atau lembaga yang butuh barang tapi dia tidak butuh selamanya ya. Contoh misalkan kendaraan-kendaraan yang sifatnya besar, mahal ya, helikopter, pesawat terbang ya kan. Sekaya apapun kita ya, kalau memang kita itu nggak butuh ya kan, misalkan kita bisa aja nih ya, bisa aja kita nih beli pesawat terbang ya, tapi kita nggak punya apa ya istilahnya tuh, nggak punya niatan ya kan, tiap hari pulang pergi pakai pesawat terbang kan ribet ya kan, mau parkir di mana pesawatnya ya. Nah pastinya kita kan lebih milih sewa ya kan?
Atau contoh yang paling klasik ya, biasanya ustadz ya. Ustadz itu ya biasanya kalau mau ceramah itu dia sewa mobil, naik Grab atau naik Gokar atau naik apa ya, ke tempat ceramahnya ya. Buat apa sih? Buat naikin gengsi ya. Kalau dia naik motor ya, dia naik motor nih ke tempat dia ceramah ya, orang beda ya kan, pasti dinilai apa? Motor ya kan. Nah, bensinnya murah nih kan, ya udah kasih yang tadi yang mau ngasih gope nih naik motor, bensin motor pengen 50.000 udah penuh ya kan, ya udah kasih separuhnya 2,5 ya kan. Tapi kalau misalnya dia naik mobil ya kan, wah naik mobil bensinnya udah berapa ya kan, belum kalau misalnya tanya Ustadz rumahnya di mana, wah rumah saya jauh di sini, wah kasihan Ustadz nih kalau dikasih apa namanya dikasih murah ya kan, ya akhirnya wah iya belum dia biaya tolnya berapa ya kan, bensinnya berapa ya kan. Terus ini berapa ya kan dikasih gede kan, padahal dia bisa jadi naik motor diparkir di Indomaret dekat masjidnya ya kan, terus dia pakai aplikasi kan, dia naik Grab ya kan. Nah itu ya, itu kan sewa ya kan. Nah itu kalau misalkan dia beli mungkin dia belum mampu, tapi kalau misalkan dia nggak sewa prestisnya jatuh ya kan. Kayak kan ada pengacara ya, itu kan yang dia mejengin mobilnya gitu loh ya, mejengin apa namanya hartanya. Kenapa sih? Buat prestis ya kan, buat pandangan orang ya kan, buat jadi pandangan orang. Walaupun secara syariah kan nggak boleh juga ya kan, nggak bagus juga ya. Nah itu ya, jadi butuh sewa juga kadang-kadang ya kan. Kayak helikopter, mungkin teman-teman pernah ke Jalan Sudirman ya di Jakarta ya, itu ada loh sewa helikopter buat pindah dari satu tempat lain tapi lewat gedung ya. Ya itu kan biasanya orang-orang kaya yang nggak mau kena macet ya, jadi dia itu naik helikopter buat di Jalan Sudirman itu, dia nggak naik mobil ya, dia naik helikopter. Tapi kalau misalnya dia beli helikopter kan dia mikir juga buat apaan ya kan, ya udah dia lebih baik dia sewa. Nah yang kayak gitu kan ijaroh itu sebenarnya masih butuh juga ya. Biasanya turis-turis asing ya. Dulu saya tahun 2000 berapa ya, saya tuh kerja di suatu kantor akuntan publik. Saya pernah mengaudit sebuah hotel besar ya, hotel di daerah Tamrin ya, terkenal tuh hotel besar ya. Ketika itu saya sempat ngobrol-ngobrol dengan pengelola hotelnya ya. Ternyata ada seorang apa namanya yang menginap ya, nginep di hotel itu adalah sampai 30 tahun ya. Bayangin 30 tahun nginep di hotel. Dia bilang aja paling 500.000. nah, ada yang sampai 30. Itu turis ya, turis dari luar ya. Tinggal di sini. Beli nggak sih? Kenapa bukan sekalian? Nah kan, nyata ada yang kayak gitu ya kan. Dia lebih milih sewa daripada beli sendiri ya kan. Dan itu pun jangka waktunya lama juga, 30 tahun, seumuran sama hotelnya gitu. Ya. Jadi dia benar-benar apa ya, kalau dibilang tuh cinta banget gitu ya sama hotelnya itu kan. Nah, saya juga nggak habis pikir ngapain ya kan. Terus juga ya itulah, ternyata sewa itu masih dibutuhkan. Saya tuh dulu pikirannya gini, apaan sih sewa-sewa ya, apalagi kan kemarin tuh ya kan pas COVID. Nah itu biasanya usaha-usaha yang tepatnya masih sewa itu banyak yang kolaps ya kan, di COVID kemarin kan. Kenapa? Karena biaya sewanya jalan, usahanya nggak jalan. Nah itu bagi yang punya usaha. Tapi kalau bagi yang cuma apa namanya ini ya, buat ya mungkin buat hambur-hambur uang aja ya kan, ya mungkin tuh ya nggak masalah begitu ya kan. Sampai di hotel, tinggal di hotel puluhan tahun. Saya juga punya ini ya, teman juga, dia tinggal di apartemen. Tapi kalau sekarang dia udah punya rumah di daerah apa tuh, Cipayung ya. Dulu sebelum saya pindah ke Citayam nih, dulu di Jakarta Timur tuh ada temen ya, saya tuh dia tinggalnya itu sewa apartemen ya. Dan itu nggak sebentar, sewa apartemen itu tahunan ya.
Apartemen loh, bukan hotel, bukan kamar hotel, apartemen ya, satu keluarga. Itu tahunan ya, sampai bertahun-tahun gitu. Ya berarti kan ya lumayan itu kan. Tapi kalau sekarang dia udah punya rumah ya di perumahan ini ya. Nah, artinya itu sewa ijarah itu ya masih dibutuhkan, dan ini harus ada pencatatan syariahnya ya. Catatan syariahnya itu jadi dia tidak boleh ada denda yang sifatnya itu ribawi ya. Denda yang sifatnya itu seperti bunga, terus keuntungan pengambilan upah sewanya itu berdasarkan tingkat suku bunga, itu juga tidak diperbolehkan ya. Nah, jadi harus benar-benar jelas ya. Nah, biasanya sewa ya, terutama leasing ya. Leasing ini sering sekali beririsan, karena memang leasing itu kan namanya sewa beli ya. Itu kalau di kwitansi leasing itu biasanya bukan ditulisnya sewa beli, tapi jual beli ya. Padahal leasing itu sejatinya adalah sewa beli. Kenapa? Karena ketika seorang konsumen dia tidak mampu melunasi ya sampai akhir periode pelunasan, yang terjadi adalah akadnya akad sewa ya kan. Barangnya diambil, upah yang dibayarkan hangus kan, sewa gitu kan. Nah, padahal di kwitansinya adalah jual beli ya, di kwitansinya itu jual beli. Kalau jual beli itu beda perlakuannya sebenarnya ya. Perlakuannya itu kalau jual beli barang yang yang dibelinya itu, misalkan dia cicil nih ya kan, dia cicil, itu harus dihitung berapa yang sudah masuk nilainya ya. Dan ketika barangnya itu dilelang, dijual ya, itu untuk menutupi kekurangan. Dan apabila ada selisih ya, kalau ada selisih, maka selisihnya itu harus dikembalikan kepada konsumen ya. Kalau ada selisih ya, jadi ada selisih nih, misalkan nih utangnya misalkan 20 juta ya, yang belum terbayar misalkan 20 juta. Nah, begitu dijual ternyata barangnya itu terjual dengan harga 50, maka sisanya 30 jutanya itu harus diserahkan kepada konsumen. Nah, itu jual beli yang benar kayak gitu ya. Jangan sampai udahlah uangnya angus ya, ditambah lagi barang yang dibeli cicilannya itu hilang. Nah, itu zalim banget tuh. Yang terjadi kan banyak kan sekarang gitu ya kan. Nah, belum lagi ada mata elang ya kan ya. Kalau misalkan punya motor, punya mobil belum lunas gitu ya, 3 bulan belum dibayar ya kan, udah biasanya mah di jalan-jalan protokol itu tetap di stopin orang, Pak, Bu, ini motornya, mobilnya belum lunas ya, 3 bulan ya. Ya ini saya dari dari leasingnya nih ya kan, Bapak Ibu turun dari motor ya kan, keluar dari mobil, ditarik dengan jalan ya kan. Padahal teman saya tuh pernah cerita loh, dia punya teman ya kan, dia punya teman lagi ya. Kejadiannya gitu ya, kasihan ya kan. Jadi di daerah Sudirman ya, tiba-tiba aja dia dicegat orang ya. Memang benar dia belum bayar, tapi bukan belum bayar. Jadi gini, dia bayar, tapi dia bayar itu kepada marketingnya. Ternyata si marketingnya itu nggak amanah ya, nggak dibayarkan. Tapi untungnya dia pegang kwitansinya ya kan, untungnya dia pegang kwitansinya itu. Nah, di tengah jalan diberhentiin sama orang ya, diambil motornya, kan kasihan ya kan. Tapi alhamdulillahnya bisa diproses motornya, alhamdulillah bisa balik gitu kan, karena dia memang bayar ya, dia bayar. Nah, jangan sampai kayak gitu ya, syariah itu jangan sampai seperti itu gitu kan. Nah, syariah itu tidak boleh zalim ya kan. Syariah itu jangan sampai merugikan salah satu pihak ya. Nah, jangan sampai syariah itu sama gitu ya. Nah, ini harus dipahami ya, harus dipahami. Nah, untuk memahami ini butuh yang namanya proses ya. Nah, ini nggak bisa waktu singkat ya, makanya sekarang ini kok agak-agak tumpul gitu ya syariah itu ya. Ya karena tadi itu ya, prosesnya itu terlalu singkat, sebulan 2 bulan ya kan. Belajar tentang syariah ya, ekonomi syariah, belajar tentang akuntansi syariah, itu kan nggak bisa kayak gitu ya.
Nah seharusnya yang isi ya teman-teman ini ya kan, yang dari kampus-kampus syariah ya, dari Dael Adabi ya, yang udah belajar 4 tahun ya kan di kampus ya, yang lumayan lama ya. Nah jadi seperti itu ya. Tadi ada murabahah, musyarakah ya, ijarah, ijarah mutahibit tamlik. Nah ijarah mutahibit tamlik ini sering banget ya dulu itu dipakai jadi leasing ya. Nah, padahal beda ya. Terus ada istisna, ini akuntansi perusahaan manufaktur yang kemarin kita udah bahas istisna ya. Istisna udah kan ya? Udah. Istisna ya, terus apalagi salam ya. Nah ini salam juga ya. Jadi kalau dulu itu namanya itu sistem ijon ya. Nah salam ini untuk menggantikan sistem ijon, itu sistem jual jual buah mangga ya. Tapi dia ngejual itu pohonnya ya, dia jual padi ya, tapi dia jual tanah sawahnya ya. Nah jadi adanya ketidakjelasan ya, sistem jual itu goror ya, adanya ketidakjelasan pada objek barang yang dijual ya. Harus jelas secara objeknya, harus jelas secara waktu penyerahannya, jelas siapa penjual pembelinya ya, dan harus jelas semuanya ya. Nah itulah akuntansi syariah ya. Jadi bukan hanya sekedar pencatatan, tapi juga harus jelas dari sisi barang yang diperjualbelikannya. Ketika ada kita masih berapa menit lagi? Udah habis, Pak. Udah habis ya. Oke. Ya mungkin itu ya, bisa kita lihat lagi nanti teman-teman di slide yang udah saya share ya. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perjumpaannya. Semoga sukses ya. Dan jangan menyerah ya. Dan tetap semangat. Dan kalau bisa aktif juga ya di kegiatan-kegiatan yang bersifat ekonomi syariah ya. Manajemen bisnis syariah. Karena rezeki kita itu dari silaturahim ya, bukan cuma dari ilmu ya, terutama dari silaturahim. Kalau bahasa kasar itu orang dalam ya. Kalau bahasa kasarnya itu ordal ya kan, Pak Presiden sendiri kan, Pak Prabowo pernah ngomong gini, sepinter apapun kalian kalau nggak ada orang dalam tuh nggak akan kepake kan. Nah ordal itu dari mana? Silaturahim dari mana? Dari organisasi ya, organisasi yang sesuai dengan inian kita ya, itu insya Allah tuh banyak rezekinya dari situ ya. Minimal berkumpullah dengan orang-orang soleh ya. Karena biasanya orang soleh itu dia punya linknya orang-orang soleh juga ya, karena Rasulullah pernah bersabda ya, seorang seorang itu kalau dia berteman dengan pandai besi dia akan terkena bau sangitnya. Kalau dia berteman dengan seorang pedagang minyak wangi akan terkena wanginya ya. Jadi kalau kita berteman dengan orang soleh, insya Allah kita akan dapat kesolehannya juga, dan juga link-link solehnya juga ada ya. Bapak ada presentasi? Kenapa? Presentasi. Oh iya, ada ya. Oke, mungkin itu nanti saya share ya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.